Sudah terjadwal semua, dalam artian memang ada porsi jaksa untuk melakukan penuntutan, kemudian kami juga diberi ruang untuk memberikan pembelaan sesuai dengan fakta-fakta yang kita lihat dalam selama persidangan ini. Ya, itu hal yang menurut dari kacamata kami memang terlalu berat. Dari fakta persidangan yang ada pun kami juga berkeyakinan bahwa bukti-bukti yang ada di persidangan selama persidangan ini itu tidak kuat untuk menempatkan Nurdin sebagai terdakwa dalam proses atau pidana nantinya. Ya tentunya dari fakta-fakta persidangan dong kita akan sampaikan semua. Termasuk soal fatwa itu juga untuk Ya Pak Wei. Termasuk soal ini apa ya, OTT Pak Nurdin nggak? OTT kan sudah digambarkan tadi, dan kita juga melihat bahwa dari kacamata pengacara nih bahwa itu kan tidak sebagaimana jaksa, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh jaksa tadi. Karena dari dua saksi yang ada yang ditangkap itu kan menyampaikan bahwa dari kesepakatan nilai jumlah dan pemufakatan kan dia aja yang terlibat berdua ini. Jadi dengan Anggun kan Pak Nurdin tidak tahu menahu kan, dan itu dibantahkan dengan tegas oleh Pak Nurdin bahwa dia tidak tahu menahu urusan itu. Pak, urusan yang lain kan. nanti pledoinya dari tuntutan jaksa apa yang menjadi poin yang paling utama, Pak? Ya, poin utama yang terkait latar belakang perkara ini pastinya bahwa ini latar belakangnya adanya OTT. Ya, kemudian dalam proses berjalan proses pemeriksaan itu kan katanya ada. Jadi ada dua dakwaan kita buktikan, yaitu pasal suap dan gratifikasi. Itulah. Ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih. Jadi dalam menuntut pidana terhadap diri terdakwa, kita menganalisa seluruh rangkaian fakta persidangan dan kemudian kita analisa berdasarkan barang bukti, kemudian hasil daripada penyitaan aset-aset yang sudah kita sita, dan kemudian semuanya itu kan kita rampas ke negara. Kemudian kita penuntut umum menyimpulkan bahwasanya terhadap terdakwa untuk tuntutan dapat kita jatuhi pidana banan ya, penjara selama 6 tahun. Selain itu, kita juga kenakan pidana tambahan berupa uang pengganti. Uang penggantinya adalah 3 miliar lebih, sebagaimana teman-teman dengar tadi. Uang pengganti 3 miliar lebih itu diakumulasikan dari 7 miliar lebih yang dia terima, ditambah 250 SGD ya, yang dari Haji Mumu itu, kemudian dikurangi dengan aset-aset yang sudah kita sita. Adapun aset yang sudah kita sita itu adalah jet ski 2, kemudian mesin kapal speedboat itu 2, kemudian tanah di Maros itu, masjid itu, yang itu. Nah itu kita dikurangi dengan uang-uang yang telah kita sita sebelumnya, dirujak jabatan kan banyak uang kita sita itu. Jadi akumulasi semuanya 7 miliar lebih tambah 250 ribu SGD dikurangi dengan uang sudah kita sita dan jet ski dan speedboat itu gitu. Jadi akumulasinya uang penggantinya 3 miliar lebih. Kemudian selain itu kita juga tambahkan hukuman pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana. Jadi hitungannya nanti berlaku setelah dia selesai menjalani pidana, maka dia tidak boleh dipilih oleh publik baik dalam jabatan apapun, apalagi pilkada kan tidak boleh gitu. Jadi selain pidana penjara, kita pidana tambahan berupa uang pengganti, kemudian pencabutan hak politik begitu, ditambah aset-aset tindak pidana yang sudah kita rampas untuk negara begitu. Artinya bisa disimpulkan Pak bahwa 6 tahun ini kan ancaman pidananya 20 tahun atau seumur hidup, minimal 4 tahun Pak. Nah, dengan tuntutan memang benar. Jadi fungsi deteren penindakan terhadap penegak hukum tidak hanya memenjarakan pelaku. Karena tujuan kita apa? Selain mempidana pelaku, yang kedua kita bagaimana mengembalikan aset recovery.